Mana Elora? Tangan. Good job. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Cornelius. Cornelius paling sering menggunakan anggota tubuh yang mana ya? Kaki. Ini kayaknya pemain bola nih ya. Main bola kah? Iya. Oke. Bola. Oke, main bola. Dan mungkin adik-adik serta papa mama juga punya anggota tubuh yang paling sering digunakan ya. Entahnya apapun itu. Dan anggota tubuh itu ada yang terlihat dan juga ada yang tidak terlihat dari dalam tubuh kita. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, siapa ya yang menciptakan tubuh kita ini ya? Kita akan bahas ini. Siapa? Ada yang jawab nih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita kunci dulu jawabannya ya. Kita lihat di berikutnya apakah Tuhan Yesus yang menciptakan? Memastikan apakah Tuhan Yesus yang menciptakan? Ayo kita buka Kejadian 1. Baca ya. Kejadian 1 ayat 24 sampai 27. Kejadian 1 ayat 24 dan 27. Ibu akan minta tolong akan minta tolong masing-masing ayat dibacakan oleh satu anak ya. Yang pertama ayat 24 akan dibacakan oleh Ethan. Ethan ayat 24. Kemudian Gita. Gita ini apakah anak? Berfirmanlah. Belum. Ethan. Sabar. Ethan 24 ya. Ethan 24, 25. Gita nanti Gita. Adakah Gita? Kita itu mamanya, Ibe. Oh, Gita itu mamanya. Mohon maaf. Reina. Reina anaknya. Reina apakah sudah bisa baca? Ethan 24, 25. Reina 26, 27. Bisa kah Reina? Mana Reina? Adakah Reina? Adakah di situ Reina? Reina apakah ada atau cuma mamanya saja Reina? Oke, kita ganti ya. Nggak apa-apa ya Reina. Minta tolong Faith. Oke, jadi 24, 25 adalah Ethan. 26, 27 adalah Faith. Oke. Yang lainnya walaupun teman-teman membaca, tetap dibaca ya kitabnya ya. Oke, silakan dimulai oleh Ethan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, demikian ya pembacaan Alkitab. Kita sudah baca dari Kejadian 1 ayat 24 sampai 27. Ya, salah satu ayat yang mau Ibe bahas hari ini adalah ya, menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Kita bahas lagi ayat ini. Tapi sebelumnya, Ibe mau ngajaki adik-adik semuanya, kita mau ingat-ingat lagi soal penciptaan yuk. Nah, adik-adik, cara
cara memberikan reaksi di YouTube, cara memberikan reaksi di Zoom, coba semuanya berikan jempol. Bisa coba berikan jempol? Oke, masih 5 orang. Dari 30 orang, mana jempolnya? Sekali lagi ya, jempolnya sudah? 8 orang, 9 orang, oke. Sekarang kita coba berikan love atau hati. Mana hatinya? Oke, sudah ada 1 orang, 3 orang, 5 orang. Oke. Jadi hari ini kalian akan mendengarkan Ibu bernyanyi ya dengan suara yang luar biasa ini. Ibu bernyanyi, ini aturannya. Oke, Ibu tadi nanti bersama dengan Mama Papa coba dengarkan liriknya. Dan nanti coba itu penciptaan hari yang keberapa ya? Alkitab tadi mau dicari dulu juga boleh. Ya. Jawabannya apa? Adik-adik tentukan dengan jempol atau hati. Jawaban yang tepat yang mana? Oke, kita coba ya. Ini yang maksudnya nanti dalam kotak ini akan ada tulisan jawaban setelah Ibe selesai bernyanyi. Oke, kita coba ya. Dengarkan Ibe bernyanyi. Baca Alkitab yaitu firman dan hidup. Yang apa ya? Coba dibaca. Jempol atau yang hati? Yang benar kata Reone. Yang ya, yang jawabannya yang jempol atau yang hati. Sekali lagi nyanyi ya. Sungguh baca Alkitab yaitu firman Allah dan hidup yang benar kata Reona, yang benar yang Ibe suaranya agak putus-putus, jadi mungkin mic-nya bisa lebih deketin karena kadang kedengeran jelas, kadang ya. kecil gitu. Siap. Ini masih kah? Udah lumayan. Udah lumayan, aku taruh di atas sini ya. Oke. Ya. Siap. Sekali lagi berarti ini ya contohnya ya. Aku ulang aturannya deh. Jadi Ibu akan bernyanyi. Adik-adik silakan dengarkan liriknya. Setelah dengarkan liriknya, nanti langsung menjawab. Sini Reone, kita mau kasih soal ya. Oke, yang pertama ya. Baca Alkitab yaitu firman Allah. Jempol atau hati? Silakan tentukan jawabannya. Hati? Lebih banyak hati atau jempol ya? Nggak kedengeran Ibu Bella. Oh, masih nggak kedengeran? Cek. Putus-putus. Siap. Kedengeran kok. Coba aku nggak pakai headset ya. Oh, oke. Cek. Ini makin parah sih, suaranya makin nggak ada. Ini makin parah. Oke. Ya. Cek 1, 2, 3. Apakah terdengar? Terdengar. Lebih Putus-putus. baik atau kurang keras? Masih putus-putus? Iya masih putus-putus. Masih putus-putus ya. Oke. Mungkin jangan pakai Bluetooth kali ya. Siap. Nah, ini. Kalau ini apakah terdengar? Cek 1, 2, 3. Jelas. Jelas ya? Oke, puji Tuhan. Kalau jawabannya ini sudah pada tahu yang mana ya? Yang hati atau yang hati kalau katanya Ethan. Ada lagi jawaban yang hati. Nah, oke.
Hati. Pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Good job. Hati ya, udah bisa ya. Lanjut. Ini masih contoh sekali lagi ya. Ayat Alkitab yang tadi kita baca terambil dari Kejadian 1 ayat yang keberapa ya? 2427 atau 2527. Oh, Yosan langsung memberikan jempol. Oke. Sudah 8 orang menjawab jempol. Oke, yang benar adalah jempol. Nah, sebenarnya tentang penciptaan. Putus-putus. Masih putus-putus? Iya, masih putus-putus. Oke deh. Lebih keras lagi ya. Kita coba untuk ya wartanya. Ada mulai ada tanah yang dan tercipta darat. Hari keberapa ya? Terciptalah darat. Jempol atau hati? Jempol. Jempol. Mana jempolnya ini? Satu. Oke, yang benar adalah jempol. Mantap nih, pada udah tahu semua ya. Lanjut. Ibu boleh lihat di layar ya. Ada semuanya. Jangan menjadi hari kedua di bumi. Hari 1 atau yang kelima? Jempol atau hati? Wah, jempolnya banyak sekali. Jempol. Good job. Lanjut. Aku benar. Ada mulai, ada surya. Semua. Dan membuat semua. Jempol atau hati ya? Hati. Good job. Lanjut. Ada mulai, ada ikan, burung. Dia segera tercipta. Hari kelima atau hari ketiga ya? Hati. Hari Hati. keberapa? Hari kelima atau hari ketiga? 3. 3? 5? Yang benar adalah Hari kelima. Oke, kalau kita sudah ingat-ingat lagi tadi, hari pertama sampai hari kelima, ternyata manusia itu diciptakan paling terakhir. Manusia diciptakan setelah Allah mempersiapkan semuanya. Dan yang hebatnya lagi, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Apa ya maksudnya segambar ya? Segambar itu artinya serupa dengan Allah. Allah itu maha kasih, berarti kita juga diajarkan punya kasih. Kalau Allah itu maha kudus, maka kita juga diajarkan untuk kudus. Kudus itu apa? Jaga mata dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi yang menciptakan manusia dan seisi dunia adalah Tuhan Yesus. Itu juga cuman peran Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat. Oke, jadi jawaban adik-adik nggak salah, benar. Gitu ya. Kita lanjut. Tuhan Allah laki-laki dan perempuan. Sekarang kita semuanya kasih jempol. Ada berapa orang laki-laki di sini ya? Mana jempolnya? Boleh pakai emoticon, boleh langsung jempolnya di kamera. Ini artinya apa nih? Jempol. Oh, ada 6, ada 7.
Waduh, ada 8. Oke, yang perempuan ya. Yang pakai kaki malah ya. Ada 2. Banyak sekali ya. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ibe, adik-adik, papa, mama, itu Tuhan yang menciptakan. Seksualitas, bagian yang pertama yang mau kita tahu nih, apa seks yang dimaksud di sini adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu berarti yang tadi Tuhan sudah menciptakan 2, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi Ibu mau tekankan, Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi menekankan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Ibe menjawab? Ibe deh, pilih ya. Bolehkah Ibe memilih Reino? Tuhan Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kira-kira apa ya persamaan laki-laki dan perempuan? Apa yang sama dari laki-laki dan perempuan? Boleh Reina? Reina dibantu nama papanya. Apa yang sama? Laki-laki dan perempuan sama-sama apa sih? Sama-sama punya apa sih? Dia Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya badan, Wah, rambut. waduh, mantap. Terima kasih, Reynat. Satu lagi, Jessie. Jessie, ada Jessie? Oh, iya. Jessie dan Stefania. Mana Jessie? Adakah? Oke, kalau gitu kita coba yang lain ya. Jenis ini nama anaknya kah? Jenis nggak ada ya. Oke, kalau gitu Mas Dika aja deh. Mas Dika udah pakai kumis nih. Mas Dika bolehkah selain punya rambut, mata, tubuh, kira-kira persamaannya laki-laki dan perempuan apa ya? sama-sama punya hobi. Ibe nggak ada suaranya, nggak kedengeran tadi yang terakhir. Cek. Nah, ya. Oke. Hobinya apa tuh? Kak, suaranya Ibe, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas ya? Oke, suaranya masih putus-putus. Oke, terima kasih. Diingatkan. Ini cek. Cek 1, 2, 3. Ya. Oke. Jelas. Jadi aku akan mendekat ya. Tolong langsung kasih tahu ya. Adik-adik, papa, mama, entah lewat chat ataupun langsung open mic. Tiba dikasihin baju nih sama Reona ya. Oke, persamaan kita punya tubuh, punya hobi, ada lagi Yovan. Kira-kira punya apa ya? Yang sama. Punya hobi. Itu sama. Ada lagi? Punya perasaan. Punya perasaan. Waduh, mantap. Satu lagi deh. Kakak Arin. Boleh satu lagi kira-kira punya apa ya? Punya hobi, punya perasaan, punya mata, tubuh, dan macam-macam. Kira-kira punya apa lagi yang sama ya? Kakak Arin? Ada lagi nggak ya yang sama antara laki-laki dan perempuan? Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Keistimewaannya apa ya? Yang Kakak Arin tahu?
Kebiasaan baik, sifat. Ah, good job. Oke. Kita terima kasih Mario. Ini di sini ya. Nanti sama Mario dipakai ini. Ini. Oke. Tadi kita udah bahas persamaannya. Sekarang kita lanjut. Punya Kita akan kelas. belajar Amin. tentang kita akan belajar tentang perbedaan. Persamaannya itu sama-sama punya anggota tubuh, punya perasaan, punya pikiran, punya keinginan. Sama. Bedanya apa ya? Bedanya ada yang mau kita pelajari dari organ tubuh yang tidak terlihat. Karena di dalam tubuh kita itu punya organ tubuh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, ini dia bagian tubuh kita yang berbeda. Ada bagian tubuhnya laki-laki dan ada bagian tubuhnya perempuan. Tuhan itu saking luar biasanya, dia menciptakan bagian tubuh sangat detail. Kecil-kecil semua diperhatikan. Coba Ibe mau tanya, kalau kalian pipis, sakit nggak? Udah kebelet pipis, nggak bisa pipis, sakit nggak? Yoel, kira-kira Yoel dan Jos. Nggak jelas suaranya. Cek. Oke. Ulang ya. Sakit. Sakit kalau nggak bisa pipis. Ya. Kalau bisa nggak bisa. Sakit. Artinya, bagian tubuh dimanapun penting. Suaranya putus. Masih putus-putus ya. Oke, cek. Semoga nggak putus-putus ya. Jadi bagian tubuh sangat penting semuanya. Tuhan menciptakan bagian tubuh ini untuk melengkapi kita supaya kita nggak sakit. Kalau pipis bisa, pup bisa, semua bisa kita lakukan. Dan yang berbeda di sini, coba adik-adik lihat ya. Coba adik-adik lihat. Di bagian perempuan dan laki-laki ada yang sama dan ada yang berbeda. Yang sama, semua sama-sama punya anus. Anus itu apa? Untuk tempat pembuangan feses. Kotoran yang keras, biasanya dari anus. Sama-sama rektum itu apa sih? Sebelum keluar fesesnya disimpan dulu sementara di rektum. Jadi kalau adik-adik, aduh, setelah itu akan keluar lewat anus. Ya, sama seperti kandung kemih. Kandung kemih itu kalau adik-adik mau pipis, kebelet pipis kalau ditekan perutnya semakin pengen pipis itu kandung kemih. Di situ kotoran dalam bentuk cairan. Keluarnya nah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adik-adik lihat ya kandung kemih. Coba lihat kandung kemihnya perempuan sama laki-laki tuh. Keluarnya ada yang namanya salurannya Beda. ya. Apakah suaranya jelas? Ya, salurannya sama, namanya uretra. Coba bisa lihat nggak? Bisa lihat uretranya laki-laki dan perempuan? Kalau bisa kalian sentuh juga boleh untuk tahu, oh ini uretra. Itu salurannya untuk mengeluarkan kotoran dalam bentuk cairan. Oke, lalu yang berikutnya ada yang namanya yang berbeda nih dari laki-laki dan perempuan. Mama atau papa. Adik-adik lahirnya dari. Boleh open mic yang mau langsung jawab. Mama. Mama, oke. Mama. Siap. Nah, coba sekarang adik-adik tunjuk ya. Adik-adik dulu waktu masih bayi adanya di rahim atau uterus. Mana rahim atau uterus? Oh, bisa. Oke. Sebentar ya, aku off sebentar, nanti
Masuk lagi. Sebentar ya adik-adik, Papa Mama. Kita akan buka lagi sambil ditunjuk ya. Nanti Papa Mama tolong bantu menunjuk. Oke. Bentar ya adik-adik ya. Bentar ya. Oke. Mungkin nanti Ibe kalau ngomong bisa lebih dekat lagi ke laptop biar lebih jelas ya. Siap-siap. Aku udah separuh teriak kok, Kak. Padahal udah deket juga. Nanti kasih tahu lagi ya, kalau seandainya masih ada yang kurang jelas atau terputus. Iya, dari tadi nggak jelas suaranya, Ibe. Ya, terima kasih. Oke, apakah sudah bisa melihat gambar yang di depan? Lagi ya. Ya. Itu akan mulai dengan coba adik-adik tunjuk bagian rahim. Rahim itu hanya dimiliki, waduh langsung ada annotate. Ya boleh ya. Kalau mau pakai annotate boleh ya. Itu bagian rahim. Mama juga boleh bantu tunjuk di sanalah. Adik-adik Nadia, Mario, terima kasih. Itu tempatnya bayi. Adik-adik dulu bayi di sana. Dan kemudian ini ada di perempuan. Lalu adik-adik lewat leher rahim atau serviks. Coba leher rahimnya mana? Bisa ditunjuk, dikasih bulatan. Oke, good job. Itu leher rahim. Ya, bagian kecil. Dan adik-adik lahirnya dari mana? Lahirnya keluarnya kalau secara normal, bukan di sesar ya. Kalau secara normal akan keluar dari vagina. Coba vagina itu kecil sekali. Coba vagina mana? Kelihatan ya? Oke. Itu adalah yang sangat spesial. Kalau tadi ada yang bilang bahwa manusia itu istimewa. Nah, itu namanya perempuan. Selain ada ovarium, tuba fallopi, leher rahim, ini adalah keistimewaannya perempuan. Sekarang kita lihat bagaimana keistimewaannya laki-laki ya. Keistimewaannya laki-laki. Laki-laki ini ada yang berbeda. Kalau perempuan vaginanya di dalam tidak terlihat, laki-laki ini di luar kelihatan. Walaupun harus ditutup ya. Yang adalah penis. Jadi uretra itu bersamaan di dalam penis tuh. Jadi kenapa kalau pipis mengeluarkannya lewat penis? Coba mana bagian penis? Dikasih tunjuk, ini istimewanya laki-laki. Perempuan tidak punya, hanya laki-laki. Selain ada juga yang sangat istimewa dan sangat luar biasa dari laki-laki juga adalah testis. Ini kalau ditendang sakit, makanya nggak boleh ditendang. Makanya testis dilindungi sama skrotum. Nggak bisa sembarangan, harus dilindungi. Karena testis ini nanti yang Tuhan persiapkan supaya laki-laki bisa mempunyai anak. Ini kita belajar selanjutnya ya. Mana testis? Itu penis. Mana testis ya? Coba bagian mana yang testis? Coba dikasih gambar. Oke, good job. Bagian mana skrotum? Bagian lihat ya adik-adik ya, Tuhan Allah itu nggak hanya ciptain tangan, mata, hidung yang terlihat. Dalam tubuh dia siapkan begitu luar biasa. Nah, kita lanjut dulu ya dari gambar ini. Kalau ada yang mau bertanya nanti boleh
langsung bertanya open mic. Oke, annotate-nya udah dulu ya, nanti kita melihat gambar lagi. Lihat ya. Kalau sunat, Ibu, Ibe, Iya. kalau sunat nanti apanya yang dipotong? Itu nanti di bagian kulit katan, di bagian depan. Itu di bagian penis, cuman Ibe nggak kasih tulisan kulit khususnya ya. Tidak tertulis di sana. Begitu. Siapa tadi yang nanya ya? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Tidak. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Tadi yang sudah Ibe tunjukkan dan adik-adik sudah lihat, membuat manusia itu laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain. Yang perempuan butuh laki-laki, yang laki-laki butuh perempuan. Nah, ini yang penting adik-adik dan papa mama. Perbedaan yang Tuhan ciptakan bukan untuk berantem. Kerjasama. Ibe, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Oke, Ibe mendekat lagi ya. Oke. Perbedaan yang ada itu membuat Ibe atau yang perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama. Buat tugas. Kita punya tugas. Nah, yuk kita lihat. Oleh Allah, perintah pertama apa ya? Ini kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Ibu boleh minta tolong satu orang ya untuk membaca. Minta tolong Abiel, kakak Abiel. Bolehkah membaca Kejadian 1 ayat 28 sampai 31? Iya, Kak. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tubuh Kejadian 1 ayat 28 sampai 31 kakak. Ya. Oh iya Kak, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, terima kasih. Jadi, ada yang sudah tahu apa tugas pertamanya? Kita lihat sama-sama ayat 28 ya. Beranak ke cucu. Iya, betul sekali.
sekali, beranak cucu. Ya, banyak. Ini kayaknya masih pada suka coret-coret ya. Waduh, nih coretannya langsung banyak. Beranak cucu. Jadi, bedakan antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Oke, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini annotate-nya sebentar ya. Bisa dihapus-hapus Kak adik-adik supaya pada bisa baca ya. Jadi beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi artinya apa? Nah, laki-laki dan perempuan bersatu menjadi keluarga seperti papa mama, papi mami, ayah ibu dalam ikatan perkawinan. Untuk apa? Untuk ya. Jadi jelas ya bahwa tugas pertama yang diberikan kepada kita laki-laki dan perempuan adalah bersatu membentuk keluarga dan mengasuh anak. Ya. Oke. Kalau manusia, Tuhan yang ciptakan, bagaimana ya dengan bayi dalam perutnya mama, bayi dalam perutnya ibu atau mami kalian? Siapa yang ciptakan ya? Nah, lanjut ya, kita lihat. Kita akan coba buka Mazmur 139. Ayo Ika, Arin, Ika dibuka. Arin, tolong bacain Mazmur 139, Arin. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Arin, boleh Arin? Sebentar. Iya. Arin tadi semangat dia mencoret-coretnya. Enggak. Oke, Mazmur ya, yang lain juga kita buka bersama-sama ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Amin. Oke, terima kasih adik-adik.
Oke, Mazmur 139, 13 sampai 18 sudah kita baca. Tadi Karin coba membacakannya ya. Pertanyaan Ibu kembali. Kira-kira siapa ya yang membuat bayi dalam perutnya papa mama atau papi mami? Kita lihat ya. Tuhan. Tahu dari mana Tuhan? Coba kita lihat ayat 13. Yang tadi dibacakan sama Karin. Membentuk aku. Iya. Kandungan ibuku engkaulah di sini adalah Allah. Ya, kita lanjut ya. Jadi Ibu sudah bilang bahwa Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Kita udah diciptakan dengan luar biasa. Kita dikasih tugas yang istimewa. Dan Tuhan nggak biarin kita. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan cara gimana? Perempuan dikasih sel telur. Laki-laki dikasih sperma. Untuk apa? Supaya bisa menjalankan tugas yang dari Tuhan. Yaitu beranak cuculah. Jadi perempuan punya sel telur, laki-laki punya sperma, nanti Tuhan di dalam itu yang menjalankan tugasnya kita. Ya, kita lihat nih, adik-adik mana yang mana sperma, coba ditunjuk yang namanya sperma yang mana? Oke. Ya, itu yang namanya sperma yang berenang-berenang itu. Yang ada ekornya. Sedangkan sel telur itu dia yang di tengah. Jadi, supaya bayi itu ada di perutnya papa mama, sel telur sama sperma itu harus bertemu. Di dalam tubuhnya mama harus bertemu. Sel telur dan sel sperma. Oke, aku coba ganti mikrofon sebentar ya. Supaya ini. Siapa tahu bisa membantu. Cek 1, 2, 3. Semoga lebih baik ya. Amin dalam nama Yesus. Nah, ini lebih baik. Oke, terima kasih. Jadi sel telur sama sel sperma ketika bertemu nanti akan, nah kita lihat nih. Ini dia. Kalau tadi adik-adik ingat ada ovarium, ada sel sperma, sel telur itu dihasilkan dari ovarium. Sebentar ya. Ovarium. Nanti ovarium menghasilkan telur. Setelah itu telur nanti akan dibuahi. Tahunya dibuahi dari apa? Tadi ada sel sperma yang berhasil menembus masuk ke sel telur. Kemudian terjadi yang namanya pembelahan nih. Bisa lihat ya. Dari yang belahnya cuma satu. Akan masuk ke dalam rahim. Yang di dalam ini kerjaannya siapa? Ini adalah kerjaannya Tuhan. Tuhan Allah yang membentuk dan menenun. Nanti berdasarkan perkembangan, semakin besar. Kalau adik-adik pernah lihat, perutnya ibu hamil makin lama makin besar. Karena apa? Karena bayi di dalamnya makin tambah bulan, makin tambah besar.
Nanti kalau udah 9 bulan, baru dia lahir. Nah, siapa yang jagain adik bayi selain mama dan papa? Yang jaga, yang lihat dari dalam kandungan itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah punya peran yang besar untuk membantu manusia, untuk membantu kita menjalankan tugas tadi yang pertama. Nah, Tuhan Allah membentuk dan menenun, tuh ya tadi ya. Dan tubuh manusia itu dipersiapkan untuk bisa punya anak. Jadi, apa bisa punya anak? Punya anak itu butuh proses. Artinya, sekarang kita anak-anak diasuh dulu oleh papa mama. Papa mama, papi mami, opa oma mengasuh kita, menjaga kita, memperlengkapi kita dengan pengetahuan tentang Alkitab, tentang banyak hal. Itu kita bertumbuh, yang bertumbuh apa? Bertumbuh kitanya pikirannya, adik-adik tambah lama tambah tinggi. Yang tadinya giginya lengkap jadi copot-copot, yang tadinya copot-copot jadi semakin lengkap. Itu adik-adik sedang merasakan yang namanya tumbuh kembang. Jadi, yang bisa atau yang dipersiapkan nanti untuk punya anak, itu orang tua, bukan anak-anak. Persiapan apa? Belajar, ya. Belajar apa? Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar berbagi mainan dengan adiknya, belajar membantu orang tua, cuci piring, itu semua kita berproses. Nanti suatu saat adik-adik yang akan jadi orang tua. Jadi kita udah tahu, oh apa aja yang harus adik-adik akan merasakan perubahan secara fisik, pikiran, emosi, sosial. Ini minggu depan akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini Ibu mau kasih ingat sekali lagi. Perintah pertama yang diberikan oleh Allah adalah ingat ini ya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan tambahan satunya lagi, taklukkanlah itu. Nah, takluk itu apa sih? Artinya Tuhan Allah memberikan kekuatan kepada Ibe dan adik-adik. Oke, siap. Yang selanjutnya adalah taklukkanlah. Putus-putus, Kak. Masih ya? Cek. Oke, coba lagi ya. Tugas yang berikutnya adalah yang ditambahkan yang memang sudah ada di Kejadian 1 ayat 28. Taklukkanlah. Artinya, Tuhan Allah memberikan kekuatan untuk menaklukkan alam semesta. Menaklukkan diri kita sendiri. Masih marah-marah. Nah, itu kita lagi latihan untuk menaklukkan diri. 1 Timotius. Nah, ya coba kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Di perjanjian baru ya, kalau tadi kita baca perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, 2 Timotius 1 ayat 7. Timotius 7, dah. Aku yang sudah ketemu, boleh dibaca? Apa isinya ya? Siapa yang sudah ketemu, boleh open mic. Ika, silakan Ika. Ya. Ya, boleh dibaca 2 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. 2 Timotius 1
Ika, 2 Timotius 1 ayat 7 deh. Oh, ini yang pertama, iya, benar. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ada? Oke. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, itu dia. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen, kita sudah dikasih kekuatan roh. Karena kita udah dikasih tahu nih dari awal, tugas kita tuh beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan taklukkanlah itu. Dan Tuhan Allah nggak pernah ninggalin kita. Tuhan Allah ketika menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan manusia dengan mengirimkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selesai tugasnya, udah mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga, kasihlah Roh Kudus itu ada dalam dirinya Ibe dan juga adik-adik serta papa mama. Buat kita jadi apa tadi yang dibacakan sama Ika? Buat kita jadi kuat dan tertib. Tertib itu artinya dengar-dengaran, tahu apa yang harus dilakukan. Tuh ya. Taklukkanlah itu artinya kita hidup di dunia itu banyak godaannya. Aduh, lebih enak nonton YouTube daripada sekolah minggu. Nah, itu salah satu godaannya. Godaannya ini harus kita lawan dengan kekuatannya Tuhan. Nah, mengapa harus mengandalkan Tuhan? Kenapa ya? Coba kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. 1 Korintus 6. Ayat 18 sampai 20. Boleh minta tolong siapa iya? Saya. Ya, boleh siapa itu? Baca tuh, Ibe. Oke. Warna apa? 1 Korintus 6 18 sampai 20. Boleh saya baca? Boleh. 1 Kor 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes, terima kasih Reno. Kenapa kita harus mengandalkan Allah? Ya, karena ini dia tadi. Dan Ibe udah singgung tadi ya. Tuhan Allah sudah menciptakan kita. Dan ini yang penting, kita sudah dibeli. Dan harganya lunas dibayar. Emang kita dibeli pakai apa sih? Darah. Luar biasa, terima kasih. Dibeli pakai darahnya Tuhan Yesus. Ya, artinya lunas dibayar, nggak pakai kredit, nggak nyicil, lunas. Maka dari itu, Ibe dan adik-adik harus memuliakan Allah dengan tubuh. Gimana caranya memuliakan Allah dengan tubuh? Dijaga tubuhnya, dirawat, rajin mandi, cuci tangan. Ya. Apa? Makan makanan bergizi. Dan yang lebih penting lagi adalah kita bisa bernyanyi, kita bisa bersaksi lewat apapun yang kita bisa. Tadi yang suka main bola, kalau kalah tetap sportif. Itu muliakan Allah dengan tubuhmu, bukan malah ninju temannya. Berarti kita tidak menggunakan tubuh dengan baik. Nah,
Minggu depan kita akan bahas nih, bahwa kalau kita tumbuh dan berkembang, adik-adik akan tambah besar, itu akan banyak perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Dan itu tantangannya banyak sekali. Ya, tantangannya kita akan bahas minggu depan. Tapi yang hari ini mau dikasih tahu, nggak perlu khawatir. Kekuatan itu sudah Tuhan kasih buat kita. Jadi kalau ketemu tantangan, ya kita langsung tanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Atau Tuhan, tolong. Ya. Oke. Sebelum Ibu mau ngajak adik-adik bernyanyi lagu ini, adakah adik-adik yang mau tanya dulu? Kak, Iya. Arin, kalau males gimana? gimana Arin? Boleh diulang? Tantangannya kalau males gimana? Tantangan apa tuh? Kalau Males. kamu males terus harus gimana gitu? Iya. Halo? Iya. Gimana Arin? Coba Arin jelaskan. Bolehkah dijelaskan pelan-pelan? Tantangannya kalau males gimana? Oke. Arin pernah males? Males belajar. Males belajar. Kenapa ya Arin males belajar? Karena main. Karena main. Nah, berarti menurut Arin belajar itu kurang menyenangkan ya? Habis ada yang susah-susah. Dikit. Ada yang susah-susah. Oke, kalau susah biasanya Arin cara cari supaya jadi mudah apa yang dilakukan? Aku kadang kalau susah bilang sama Yesus. Oh, terus Tuhan Yesus bantunya gimana? Halo Kakak Arin? Oke, kok saya hilang suaranya ya. Jadi adik-adik atau Kakak Arin, kalau kita malas, kita perlu cari tahu dulu kenapa ya kita malas, supaya kita bisa cari cara yang lain. Jadi seperti Kakak Arin kalau merasa susah, ya minta bantuan. Nah, minta bantuan itu adalah cara lain supaya kita bisa mengatasi rasa malas. Oke. Arin ada yang mau diungkapkan lagi? Ada. Apa? Tak ada. Oh, nggak ada. Oke, terima kasih Arin. Ada lagi adik-adik? Oh, kita mau nyanyi dulu. Ada tahu nggak sih lagu ini? Kita coba ya. Yuk mukanya. Oke. Itu dulu itu yang sudah bisa disampaikan hari ini. Jadi yang mau lanjut bertanya boleh ya. Itu tadi Ibe hanya share screen-nya di-off-kan dulu supaya bisa mendengar dan melihat langsung. Kalau ada yang mau bertanya. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya. Oke, Yoel. Bencong itu gimana sih? Dia kan
laki-laki tapi pakai baju perempuan. Oke, sekali lagi boleh diulang pertanyaannya. Bencong itu gimana sih? Dia kan laki-laki tapi pakai baju perempuan. Oke, kalau bencong, Kalau bencong perempuan mau jadi laki-laki itu tomboy. Kalau mami tomboy. tahu. Nah, ini ada yang ngomong Berarti mami jadi laki-laki. Janggal lah, Bu. Nah, bencong itu dia ingin jadi perempuan. boleh nih kita dengerin dulu ya. Ada Berarti penjelasan boleh. Namanya ada Faith. perempuan yang ingin jadi laki-laki. Ada. Apa? Karena emang apa enaknya jadi laki-laki? Masing-masing punya tugas yang berbeda. Oke. Oke, terima kasih nih tadi kita udah seru mendengarkan Ruth dan mamanya. Terima kasih, itu diskusi yang menarik sekali. Cek apakah mau menjelaskan lagi mamanya Faith? Terima kasih, ini luar biasa ya, berarti ini yang diperlukan orang tua yang turut menjelaskan seperti tadi. Terima kasih, atau kakaknya atau siapapun yang mendampingi. Oke, kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu punya tugasnya masing-masing. Kalau dari cara berpakaian itu nanti minggu depan ini akan coba bahas sedikit. Itu ada yang namanya aturan sosial. Aturan sosial itu yang biasanya terjadi di sekitar kita. Kalau ke sekolah, perempuan itu pasti pakai rok. Laki-laki itu pasti pakai celana. Nah, itu yang namanya aturan yang sudah diatur. Ya, semoga videoku nyala tapi aman ya suaranya. Oke. Jadi buat Yoel, kayak tadi udah sampai di aturan sosial. Nah, aturan sosial itu artinya itu yang mengatur. Jadi kita ini aturan sosial masyarakat sudah sepakat bahwa yang namanya rok itu untuk perempuan, celana itu untuk laki-laki, itu yang namanya aturan sosial. Nah, lalu kenapa sih ada orang yang laki tetapi menggunakan baju perempuan? Artinya dia menggunakan baju perempuan dan mungkin yang dimaksud ini sifatnya kali ya. Jadi dalam diri kita ini adik-adik, dalam dirinya Ibe dan adik-adik, baik itu laki-laki atau perempuan, itu sama-sama punya yang namanya tadi perasaan. Ya, cuman kita semua sudah punya pandangan bahwa yang boleh nangis tuh cuman perempuan. Padahal semua diciptakan air mata buat nangis. Artinya di sini apa? Artinya bahwa kita punya sifat-sifat yang berbeda. Mungkin saja ada laki-laki yang mungkin dia lebih lembut hatinya. Ada laki-laki yang memang dia lebih suka main masak-masakan. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Yang salah adalah kalau dia mengatakan bahwa dirinya itu yang secara Tuhan ciptakan itu laki-laki, tapi dia mengaku dirinya adalah perempuan. Kalau dia perempuan, tapi dia mengaku dirinya laki-laki, nah itu salah. Karena itu tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi kalau masalah kesukaan, kalau masalah cara berpakaian, itu adalah pilihan. Yang penting tidak menghilangkan tugas yang tadi di awal sudah dikasih sama Tuhan. Yoel, apakah aku menjawab atau butuh dijelaskan lagi soal bencong tadi? Boleh Ibe. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, terima kasih Ibe. Kamu ketemu banyak teman yang atau melihat banyak orang-orang yang seperti itu kah Yoel? Pernah lihat nggak? Nggak ada, cuma pernah dengar. Pernah dengar aja. Miss, berjalan Miss. Lihat di TV Wah, sering banyak lihatnya ya. di jalan.
Oke, kalau sering lihatnya di jalan itu bisa jadi adalah salah satu usaha dari mereka untuk bekerja. Tapi kalau misalnya mau memastikan apakah dia itu berubah apa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, nah itu yang salah, ya. Kita udah belajar Alkitab hanya dua, laki-laki dan perempuan. Titik. Udah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yoel, pertanyaan kritis banget. Terima kasih. Ada lagi? Kak, kalau transgender itu apa? Nah, ini dia. Ini bahasa Inggrisnya. Transgender artinya dia berubah dari laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Trans itu kan menyeberang gender. Oke, minggu depan kita bahas sedikit soal gender. Jadi gender itu adalah satu peran sosial. Peran sosial itu apa? Peran sosial itu artinya, perempuan itu nanti bekerja, ada perjanjian antara suami dan istri misalnya, bahwa yang bekerja di kantor adalah papa, yang di rumah adalah mama. Itu bagian dari peran sosial. Nah, kalau transgender yang ditanya sama Abiel, atau yang sering sudah kita dengar sekarang ini lebih ke arah dari laki-laki menjadi perempuan, dari perempuan menjadi laki-laki. So, artinya Tuhan sudah ciptakan penis untuk laki-laki, dia mau hilangkan penis itu. Tuhan sudah ciptakan vagina untuk perempuan, nanti ada payudara lagi ya, minggu depan kita belajar, itu mau dihilangin. Nah, masa kita udah dikasih, terus kita hilangin. Adik-adik pernah dikasih hadiah kan? Kalau kita kasih hadiah buat orang lain, terus orang lain buang, sedih. Kita yang sedih. Nah, itu sama. Tuhan sudah kasih nih tubuh kita. Kalau tubuh kita hilangin, kita rusakin, ya ingat kita itu sudah dibayar dengan harga yang lunas. Oleh siapa? Tuhan. Luar biasa Bial pertanyaan. Jadi transgender arah sana, tapi minggu depan kita akan coba bahas itu lagi dari versi yang berbeda ya. Terima kasih Abiel. Ada lagi kah? Ada Cornel. Ibu Cornel silakan. Pengen nanya. Kan Cornel sudah pengen menuju remaja. Perubahan suara laki-laki itu pada umur berapa, Ibe? Gimana sih? Oke, itu yang namanya pubertas. Nah, Cornel, boleh nggak pertanyaannya kita simpen minggu depan? Kita akan bahas minggu depan, Cornel akan tahu jawabannya di sana. Perubahan fisik itu akan terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau untuk faktor usianya berapa, nah, karena zaman sekarang itu kalian udah sering makan KFC belum? KFC? Sering. Siapa yang setiap hari makan KFC? Makan McD? Junk food? Nah, ternyata makanan-makanan yang tidak kecil. Oh, jarang, bagus. Makanan-makanan yang tidak sehat itu mempercepat proses perubahan tubuh kita. Jadi kalau misalnya Cornelius tanya usianya berapa, kalau zamannya Ibe dulu usianya bisa di atas 15 tahun. Kalau misalnya usianya 15, tapi kalau yang sekarang bisa lebih cepat. Gitu ya, bisa lebih cepat dari 15 tahun itu. Tapi apa yang mempercepat kita akan bahas juga di minggu depan. Salah satunya itu junk food. Tapi Cornelius sudah good job. Cornelius berarti sedang mempersiapkan dirinya bahwa dia tahu nih suatu saat suaranya udah nggak seperti sekarang, akan lebih ganteng lagi suaranya seperti mukanya ya. Gimana Cornelius? Oke? Oke, terima kasih, Be. Ya, kita ketemu minggu depan ya. Oke. Minggu depan kita akan bahas detail lagi perubahan apa sih? Apakah suara saja yang berubah? Atau ada lagi yang berubah? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin mama papanya Ini ada yang chat saya ini apa kali ya? Oh ya, mama papa. Betul.
Mama Papa silakan loh kalau ada pertanyaan. Nah, ini sambil pengetahuan bersama kita ya, kapan sih disebut orang dewasa? Nah, apakah nanti kalau adik-adik udah remaja, udah jadi orang besar? Waduh, ini kita bahas dari segi undang-undang ya. Oh, itu ada yang mau tanya. Oke, silakan, Fania. Fania, mau tanya apa? Tidak jadi, Bu. Kepencet. Oke, siap. Apa? Kalau di Indonesia itu diatur di bawah 18 tahun itu masih disebut anak. Jadi nanti kalau udah SMP, udah SMA jangan bilang gini. Nah, kalau selama tinggal di Indonesia masih anak-anak ya. Itu aturan undang-undang pemerintah ya. Pemerintah bilang sampai di bawah 18 tahun masih anak-anak. Itu berarti masih di bawah tanggung jawab orang tua. Sebenarnya tanggung jawab orang tua tuh bukan sampai umur 18 aja sih, sampai seterusnya. Ya. Jadi ingat, mulai dari sekarang nih yang udah aduh, Ika udah cantik banget, Yoel udah ganteng banget, Shanes ini bentar lagi jadi cewek-cewek, Lionel, ya. Nanti kalau udah semakin besar badannya, belum 18 tahun, belum anak besar. Masih anak-anak. Itu nanti coba dibaca di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sebagai orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah, salah satunya itu ya. Mengaku diri anak-anak, berbanggalah jadi anak. Orang dewasa kesusahannya beda soalnya ya. Ini papa mama udah pasti tahu kesusahan orang dewasa. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Duh, Ika canggih banget lah Ika ini deh. Background-nya beda ya. Ethan juga background-nya beda, emang anak zaman sekarang nih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Mau tanya, kalau perempuan sama laki-laki kan beda ya organ untuk mengeluarkan pipis kayak gitu. Nah, kita cara membersihkan organ vital itu dengan baik dan benar bagaimana ya Kak? Ibe. Emang ya Ibe nih suka bikin pusing orang panggil ya. Oke, kalau cara membersihkan boleh kita skip untuk minggu depan. Oke. Lebih lanjut, walaupun sebenarnya itu hal dasar ya yang nanti kita akan tidak kita praktekannya sendiri di rumah, tapi setidaknya dikasih tahu caranya gitu ya. Terima kasih Kakak Eri. Terima kasih juga Ibe. Minggu depan kita lebih bahas itu. Terjadi perubahan fisik nih. Apa perubahan fisik yang akan dialami oleh Elora, Alenia, sama Talia? Apakah sama dengan Cornelius? Apakah sama dengan Yoel dan Josh, Yovan dan Devan, sama Ethan? Nah, minggu depan kita akan lihat itu ya. Perubahan fisik, perubahan pikiran, apa tambah pinter atau tambah apa ya? Tambah suka marah ya. Nah, minggu depan kita akan bahas itu ya. Tapi hari ini landasannya harus jelas dulu, adik-adik tahu. Tuhan Allah tuh ciptain laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah kasih tugas buat kita dan kita diperlengkapi. Tugas adik-adik sekarang mempersiapkan diri. Lewat apa? Lewat papa mama yang sedang saat ini dilakukan salah satunya. Setiap harinya itu mempersiapkan diri supaya bisa mengasuh anak berikutnya. Gitu. Shanes, boleh minta senyumnya Shanes? Mana Shanes senyumnya? Nah, aduh cantik banget kalau udah senyum. Itu mau tanya itu nih, sampai kepalanya semua ada di kamera. Ethan mau tanya? Oke, aku kembalikan ke Miss Suri. Ya, Ibe. Terima kasih ya udah mau jelasin banyak, udah menerangkan ya. Yang penting semuanya kita di sini, adik-adik semua juga mama papa ngerti dulu
landasannya apa, firman Tuhannya seperti apa, dari Alkitab seperti apa pandangannya tentang seksualitas, karena itu yang dasar banget ya Ibe ya. Nanti untuk yang praktis-praktisnya kita akan bahas minggu depan. Kayak tadi Ibe udah jelasin tentang cara membersihkan, terus nanti perubahan fisik apa aja yang akan terjadi itu kita akan bahas minggu depan. Yang sekarang intinya adalah bahwa jadi kalau Missouri mau bikin kesimpulan nih ya dari semua pembicaraan, yang paling pertama Tuhan hanya menciptakan 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kesimpulan yang kedua yaitu semua punya tugasnya masing-masing yang tidak bisa digantikan. Pria tidak bisa menggantikan tugas wanita, wanita tidak bisa menggantikan tugas pria. Seperti itu ya Ibe ya. Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Yoel ada kayak bencong, terus ada pertanyaan tentang transgender, ini sudah sangat menyalahi aturan yang dari Alkitab sebutkan. Jadi petot gitu ya, jangan. Karena memang hanya 2, laki dan perempuan. Dan nanti kita akan sama-sama belajar minggu depan, itu tadi perubahan, mungkin akan ada, wah apa yang terjadi ya, apakah nanti ada. Kalau adik-adik semua di sini lihat, nanti lihat ke papa ya, papa tuh di sini ada benjolan nih di sini. Nah, kita akan mulai bisa bahas juga ya, apa tuh benjolan? Kok hanya ada di laki-laki? Kok di perempuan nggak ada? Nah, itu ada perbedaannya. Terus kayak ada persamaannya juga yang kita akan sama-sama bahas. Nah, intinya adalah kita semua bersyukur, adik-adik semua di sini bersyukur. Bersyukurlah yang jadi perempuan, bersyukurlah yang jadi laki-laki. Semuanya spesial di mata Tuhan Yesus. Seperti itu. Itu jadi kesimpulan yang bisa Missouri dapatkan hari ini. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang praktis-praktisnya di minggu depan. Yang penting kita semua sama-sama belajar tentang firman Tuhannya dulu, bahwa Tuhan hanya menciptakan 2, laki-laki dan perempuan, dan dua-duanya tidak bisa digantikan. Tidak bisa berpindah peran. Seperti itu. Bagaimana bisa ditanggapi? Mungkin Kak Eri ada menanggapi Kak Eri? Ya, terima kasih ya Kak Ibe udah menjelaskan. Tadi luar biasa ya. Yang like. Tadi kita udah belajar ya adik-adik, Tuhan itu menciptakan kita itu bukan main-main, tetapi Tuhan tuh menenun sampai serius banget Tuhan menciptakan kita. Jadi ya itulah kita patut bersyukur ya kepada Tuhan dan bangga ya. Jadi laki-laki bangga, jadi perempuan bangga, nggak usah jadi laki-laki jadi pengen perempuan, atau perempuan jadi pengen menjadi laki-laki, ya nggak usah, karena Tuhan menciptakan kita itu ada tujuannya. Dan Kak Eri tuh sebenarnya penasaran nanti minggu depan tuh apa ya jawaban-jawaban tadi pertanyaan kita, kan ada yang belum dijawab ya pertanyaan kita tadi. Nah adik-adik juga pasti penasaran nih, kumpulin pertanyaan ya sebanyak-banyaknya buat nanti ditanyain ke Ibe minggu depan ya adik-adik ya. Ya gitu. Nah, kita sekarang udah selesai ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Sebelumnya kita mau kasih jempol dulu deh buat Kak Ibe, buat Kak Ibe lagi. Buat Ibe. Mana jempolnya 2 ya? 2, kalau bisa 4 boleh. Semuanya open mic-nya bilang, terima kasih Ibe, Tuhan Yesus memberkati. Oke? 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik dan mama. Ya, yuk kita semua bersyukur sama Tuhan dulu ya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan hari ini, meskipun tadi sempat ada kendala, tapi Tuhan Yesus terus memimpin sehingga acara ini bisa selesai dengan baik. Anak-anak dan mama papa juga bisa menerima materi hari ini, Tuhan. Kami berdoa biarlah kami semua semakin menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami, memiliki tujuan yang sangat sempurna dalam hidup kami, dan Tuhan juga memberikan kepada kami tubuh yang sungguh istimewa buat hidup kami sendiri, Tuhan. Kami berdoa biarlah tubuh kami dan kehidupan kami itu tidak hanya bisa
kami nikmati untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi kami boleh menjadi berkat Tuhan melalui tubuh kami, melalui kehidupan kami, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami dengan begitu luar biasa. Tuhan sudah menciptakan kami sebagai perempuan, sebagai laki-laki, dan kami akan selalu bersyukur Tuhan, karena itulah pemberian hadiah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali minggu depan untuk membahas hal-hal yang belum selesai hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya adik-adik dan mama papa tetap semangat, dan juga Tuhan yang terus memberkati Ibe dan keluarganya Tuhan, supaya Ibe bisa selalu sehat, minggu depan juga bisa membagikan materinya juga dengan penuh semangat Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah mengurapi Ibe dengan hikmat dan segala pengetahuan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam diri Ibe. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati juga Misuri, Tuhan yang memberkati keluarganya, Tuhan yang memberkati juga Kak Ida, Tuhan yang memimpin Tuhan, supaya setiap kami bisa siap Tuhan untuk minggu depan, untuk melayani Tuhan, dan juga membawa anak-anak dan mama papa semakin menyadari, semakin bersyukur bahwa Engkau itu sangat baik. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sekarang, Kak Eri minta angkat tangannya semua. Kita terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah adik-adik dalam sekolahnya, dalam segala sesuatu yang dilakukan. Diberkatilah adik-adik pada saat bermain, pada saat tidur, pada saat belajar, pada saat ibadah, pada saat apapun yang kalian lakukan, kalian diberkati Tuhan. Diberkatilah mama papa kalian, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah segala sesuatu usaha yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima berkat Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan juga senantiasa mengalir buat hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Jangan lupa, minggu depan kita akan bahas. Iya. Banyak. Foto dulu yuk, foto yuk. Yuk, Misuri yang foto ya. Yuk, mau gaya apa kita semua? Gaya jempol. Ya, kasih jempol ya, kasih jempol ya. Mana jempolnya, Bill? Udah siap? Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi, kita kasih gaya hati. Kasih sarang yuk, gitu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh deh saling pelukan yuk. Mama papa pelukan, mama papa. Anak-anak sama mamanya sama papinya yuk kita pelukan yuk, sini. Siap? 1, 2, 3. Oke. Nanti fotonya di-share di grup ya. Yang belum masuk grup, boleh masuk grupnya ya. Jadi biar nggak ketinggalan informasi-informasi, nggak ketinggalan linknya. Oke. Sampai bertemu lagi minggu depan. Siapin. Tadi kan kita udah sama-sama dengerin ya, kan ceritanya sama dari Ibe. Terus nanti kalian di rumah diskusi nih sama mama sama papa, diskusi, obrolin yang tadi udah di share sama Ibe, obrolin. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, disimpan dulu pertanyaannya buat minggu depan, karena minggu depan pasti seru banget, karena kita akan bahasnya lebih yang bersifat teknis ya. Oke? Tetap semangat, kita ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih mama, papa, dan adik-adik. Dadah. Terima kasih Ibe. Terima kasih, Ibe. Terima kasih Misuri, Miss Ida. Mana ya Miss Ida? Kak Eri. Cornelius. Dadah. Terima kasih. Dadah. Ika. Dadah. Siapa tuh yang bilang dadah? Etan. Oh, Juri lupa ya mau share screen yang ini ya. Nggak apa-apa deh, share screen sebentar ya, sebentar aja. Oke, udah banget. Pasti kalian sudah hafal. Biar makin hafal ya. Salam sehat teman-teman.
belum berakhir ya. Gak kerasa udah setahun. Wow. Tapi kita nggak boleh lengah loh. Kita harus jaga kesehatan. Gimana caranya? Sering-sering cuci tangan. Atau gunakan hand sanitizer. Memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Mengurangi mobilitas. Tetap berdoa. Dan berpikir positif. Jadi kita harus tetap ingat ya. Menjaga kesehatan dan tadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Siapa lagi, ya kan? Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan cium-cium dulu orang-orang, jangan salam-salam di rumah. Jangan lupa di luar itu COVID masih banyak, wah bahaya. Pada hafal tuh. Oke, dadah semua. God bless you all. Sorry. Kenapa, Faith? Gimana cara bikin kayak gitu? Cara bikin videonya. Ayo Missouri bikin kelas. Bikin apa sih? Oh, video yang tadi. Bukan, yang ada di mukanya Miss Puri. Oh, ya. Ini Faith pakai laptop atau pakai handphone? Handphone. Istilahnya pakai laptop sih. Kalau pakai laptop Ya, harus pakai laptop jadi bisa gini. Oh, kayak KR. Iya. Bye-bye. Bye. Iya. Kelas berapa, Ika? Ya. Ika kelas berapa? Namanya Tania namanya. Oh, Tania namanya. Mamanya. Ini mana? Tania rambutnya keren banget. Iya, Fania. Berapa Fania? Kelas 2. Kelas 2 SD? Wow, kirain sudah remaja. Kalau Faith kelas berapa nih, Faith? Halo Faith kelas 2 SD. Oh, ternyata sudah besar-besar kelas 2 SD ya. Onel kelas berapa, Onel? Kenalan dulu nih sama Cornelius. Faith sama Tania itu satu gereja sama aku. Cornel. Ya, sama Dika. Cornel kelas 4. Cornel kelas 4 tuh. Kita GPIB Maranatha. Kalau IB, GPIB apa nih IB? IB GPIB virtual. Karena di sini nggak ada GPIB, harus ke Bengkulu. Oh, harus ke Bengkulu ya, virtual ya. Iya. Iya, sama. Bengkulu jauh lagi 3 jam. Wow. Jadi pakai virtual dulu lah. Iyalah, kita juga virtual kok selama ini. Kita juga virtual. Kita juga virtual. Jadi bisa kemana-mana. Iya, betul-betul. Enggak ya ikut kalau gereja di sini, gereja apa namanya? Gereja daerah ya? Iya. Saya gereja di sini lah dengan denominasi yang berbeda. Cornel biasanya banyak pertanyaan. Tadi kok nanyanya cuma satu, Cornel.
Biasanya Maaf, kamu tadi suaranya Momi keras. Lupa dia. iya tadi suaranya Mami Faith luar biasa, kita sampai mendengarkan loh, wih. Iya, kita jadi Menjelaskan Momi loh. memang suaranya menggelegar. Iya, memang. Aku sempet kaget, wah kayak yang marah, oh ternyata enggak lagi menjelaskan tentang Lagi bencong ya. Kita semua jadi dengerin ya. Kita semua jadi dengerin, keren kok penjelasannya. Bermanfaat. Emang suaranya kalau ngomong keras. Keren menjelaskannya keren. Iya, justru itu yang diharapkan ya, maksudnya Iya. setelah kita ada kelas ini, jadi ada ngobrol sama adik-adik semua, sama anak-anaknya, jadi makanya harus didampingi dengan orang tua, karena kalau enggak, jadi ini punya pertanyaan mereka mungkin bakal sendiri, menyimpulkan sendiri. bahaya sendiri. Oke lah, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Oke, dadah. Eri tutup ya. Oke, Kak Eri. Terima Makasih. kasih, Kak Eri dan Terima yang lainnya. kasih. Bye. 1, 2, 3.